Kita telah membahas mengenai kemuritan, panggilan mulia dari Kristus. Panggilan yang sangat mendesak pada zaman ini. Pada bagian pertama kita bicarakan mengapa itu sangat penting, juga apa yang menjadi tantangannya, dan mengapa itu diabaikan. Dan kita belajar bahwa sekedar kehadiran atau kedatangan orang berpartisipasi di dalam suatu ibadah tidak menjamin orang akan bertumbuh menjadi murid Kristus. Nah, jadi bagian yang kedua kita akan membicarakan mengenai proses maupun langkah-langkahnya, ya. Jadi tetapi sebelumnya kita mengingat kembali tujuan kita sebetulnya apa sih, kan gitu ya. Jadi tujuan kita adalah supaya mereka itu bertumbuh menjadi dewasa secara iman, ya. Di mana waktu itu saya mengutip bahwa mereka bertumbuh mengutamakan Kristus dari Nats Lukas 9 ayat 23. Setiap hari belajar mengikut Yesus dan bersedia memikul salibnya. Juga berpegang teguh kepada firman Tuhan dari Yohanes 8, 31, 32. Kamulah muridku jikalau kamu sungguh-sungguh berpegang kepada firmanku. Kemudian ciri dari murid yang ketiga adalah menghasilkan buah. Dari Yohanes 15 ayat 8. Kamu sesungguhnya adalah muridku jikalau kamu berbuah-buah. Dalam hal ini adalah buah kehidupan, yaitu orang-orang lain yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian yang keempat adalah menjadi pengelola yang baik dari miliknya sendiri. Dia tidak dikuasai oleh miliknya lagi, tetapi dia yang mengelola miliknya sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Baru yang terakhir itu bertumbuh dalam sifat kasih dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan pemuritan sebagai suatu proses, dan saya akan share screen untuk melanjutkan ini, ya. Bahwa pemuritan suatu proses. Nah, prasyarat pemuritan adalah sudah ada kerinduan atau kehausan untuk belajar. Artinya, kalau seseorang belum ada kehausan atau kerinduan, maka kita harus menolong sampai mencapai tahapan itu. Karena kalau tidak, maka itu ditanggapinya nanti sebagai sesuatu kita memaksa seseorang. Nah, jadi tidak mungkin bahwa kalau dia belum punya kehausan, sudah dapat masuk dalam proses pemuritan. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri, kita belajar bahwa sebelum Tuhan Yesus mulai, maka Yohanes Pembaptis terlebih dahulu mengadakan kebangunan rohani. Dan kita membaca bahwa 5 murid di dalam Yohanes pasal 1 adalah petobat-petobat hasil pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Jadi memang walaupun Tuhan Yesus punya semua karunia rohani, tetapi dalam konsep kerajaan Allah
adalah pekerjaan itu merupakan kerja bersama, karena ini merupakan suatu anugerah melibatkan orang-orang lain juga untuk uh, masuk di dalamnya sesuai dengan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi prasyaratnya seorang sudah siap mau dimuridkan adalah dia sudah punya kerinduan dan kehausan untuk belajar. Kemudian syarat yang kedua adalah kesediaan memberi waktu. Ada banyak orang ada kerinduan atau kehausan, tetapi belum sampai tahap bahwa dia bersedia memberikan waktu untuk bertemu, untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Kemudian prasyarat yang ketiga, ada kesetiaan menjadi orang yang menyelesaikan. Nanti di dalam pengalaman kita akan masuk dalam keadaan ada banyak orang yang mau mulai, tetapi hanya sedikit orang yang mengakhiri. Jadi kalau tanda-tanda ini belum ada, maka kita perlu membuat persiapan menolong mereka itu supaya mulai ada kerinduan, kemudian ada kesediaan untuk memberi waktu, dan kemudian mereka sudah dalam penyerahan memang kita untuk menyelesaikan. Nah, dalam pola pemuritan ada buku seri 1 sampai buku 6 yang disebut pemahaman dasar dalam kehidupan Kristen. Itu buku 1 sampai 6. Jadi memang salah satu cara kalau kita mau melibatkan mereka untuk belajar itu, kita tawarkan dulu buku 1. Lantas itu 3 pasal, 3 kali pertemuan. Baru kemudian ditantang lagi mereka apakah mau masuk ke buku yang kedua. Daripada kadang-kadang memang orang langsung kalau sekaligus begitu banyak, berarti kadang-kadang mungkin mereka kurang yakin gitu ya. Tetapi kalau mereka udah dipersiapkan sih ada orang yang memang sudah langsung siap. Jadi tergantung bagaimana approach dan pendekatan kita. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua adalah perlunya kita membangun komunitas pemuritan, ya. Jadi itu dimulai dengan pertama adalah dengan membangun kelompok kecil yang sering disebut cell group. Cell group tidak bisa diabaikan karena kalau orang ikut di dalam suatu cell group, belajar bersama, itulah merupakan keadaan kondusif belajar bersama-sama, di mana besarnya kelompok itu antara 5, mungkin maksimal 8 orang. Kenapa? Supaya setiap orang ada waktu untuk sharing, untuk bertanya, dan supaya giliran setiap orang itu tidak terlalu lama menunggu. Jadi secara teknis kalau grupnya terlalu besar, maka kesempatan untuk orang berbagi maupun bertanya menjadi sangat berkurang, ya. Jadi idealnya ya antara 5 sampai 8 orang. Nah, mereka akan belajar buku pemahaman dalam kehidupan Kristen itu yang kita anjurkan tadi. Kenapa? Karena dalam buku pemahaman dalam kehidupan Kristen memang secara sistematis sudah dimulai dengan dasar kehidupan Kristen, mulai dengan pengenalan akan Kristus. Kemudian yang kedua, pada buku 2 itu bagaimana hidup baru. Kemudian buku 3 itu bagaimana kita bersekutu dengan Dia, baik dalam konteks besar berupa jemaat maupun dalam konteks komunitas kecil ataupun juga waktu pribadi
dengan Tuhan begitu ya. Jadi itu semua dibahas sampai kepada buku 6 nanti bagaimana kita punya visi, punya hati untuk menjalankan amanat agung Kristus. Jadi di situ sudah terpola merupakan silabus dimulai dari hal dasar yang dibangun setahap demi setahap menuju kepada ada hati, ada beban untuk ambil bagian dalam kerajaan Allah. Misalnya di buku 4 juga dibahas mengenai watak dari seorang yang bertumbuh dalam iman menuju kepada kedewasaan karena memang kita terpanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dibahas itu semua dalam buku 4. Kemudian dalam buku 5 ada beberapa doktrin dasar seperti mengapa Alkitab adalah firman Allah, bagaimana Roh Kudus, siapakah musuh kita, dan doktrin utama seperti Allah dan sebagainya. Ya, jadi inilah yang mereka pelajari di dalam kelompok kecil itu. Dan itu merupakan suatu keadaan yang sangat menolong bahwa orang bebas bertanya dan tentu kita sebagai pembimbing akan mengelola supaya orang yang mendominasi mengurangi dan orang pendiam lebih ambil bagian. Tetapi di dalam kelompok itu kadang-kadang ada orang perlu juga dorongan secara pribadi. Itu yang disebut dengan mentoring ya, pribadi ke pribadi ya, di mana kita bertemu untuk menolong mereka. Khususnya hal mentoring adalah sangat baik di dalam menolong orang bagaimana kemajuannya dalam penerapan. Karena tujuan kita bukan hanya sekedar orang mempunyai pengetahuan, tetapi bagaimana menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan. Pak Edmund Chan berkata, kebenaran saja diketahui tidak berubah apa-apa. Tapi kebenaran yang diterapkan dalam hidup barulah memberikan perubahan. Dan kemudian bagian yang ketiga, kalau sudah satu grup sudah terbentuk atau satu sel grup, nanti pada saat mereka melayani 2-3 orang, membentuk kelompok lain lagi, maka terjadilah mulai komunitas pemuritan. Nah, kalau sudah terjadi semacam komunitas pemuritan, ini merupakan budaya yang akan sangat kuat. Karena kalau hanya satu grup saja melakukannya, maka itu keadaannya agak sepi gitu ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok lain juga dalam visi melakukan hal yang sama, maka hal itu akan memberikan semangat. Jadi kita juga harus menuju membentuk akhirnya komunitas pemuritan, juga para mentor ya, sehingga benar-benar kita menjadi saling mengalami efek ganda dari suatu komunitas yang lebih besar gitu ya. Jadi pada mulanya kita mungkin hanya mulai dengan satu kelompok kecil. Tapi kita akan menuju nanti bahwa itu akan berkembang ya dan ada kelompok-kelompok lain. Jadi membangun komunitas pemuritan itu proses yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkah pemuritan itu digambarkan oleh Pak Edmund Chan, seorang yang benar-benar berkecimpung dalam pemuritan khususnya di tengah-tengah gereja. Saya senang dengan bagian ini karena menunjukkan kira-kira proses yang diperlukan. Jadi tujuannya adalah supaya orang mulai ada beban dan hati supaya hidupnya dilipat gandakan. Ini bagian terakhir ini, multiply ya. Jadi berkembang. Tetapi supaya mencapai itu, pertama-tama seperti yang saya sudah katakan tadi dari bagian sebelumnya, bahwa orang harus sudah terbuka untuk berubah. Jadi change me. Dia sudah minta kepada Tuhan. Nah, bisa juga di dalam hal proses supaya orang berubah ini kita mengadakan satu pertemuan dengan judulnya
menjadikan Kristus sebagai Tuhan, menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu saya memimpin pelayanan mahasiswa, biasanya kita di akhir semester ada retreat, dan puncaknya itu temanya setelah 2,5 hari berkumpul, sudah ada suasana rohani, sudah mulai terasa orang peka terhadap hal-hal dari Tuhan. Bagian terakhir itu, maka ada khotbah untuk menjelaskan kita harus menjadikan Kristus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Dan penutupnya adalah orang harus ambil keputusan apakah rela menjadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupannya. Dan zaman dulu ini disebut Lordship of Christ, ya, Tuhan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau sudah ada kesediaan untuk berubah itu, tatkala masuk di kelompok sel group, maka orang ini benar-benar akan memetik pelajaran dari komunitas kecil itu tatkala berinteraksi dan belajar dari firman Tuhan. Nah, kita berubah untuk apa? Supaya Tuhan memakai kita. Karena inilah panggilan kita tadi, panggilan pemuritan merupakan yang paling puncak dari kehidupan beriman menurut saya, ya. Jadi orang ini sudah mulai ada kerinduan supaya dipakai oleh Tuhan. Nah, dengan kerinduan ini maka tentu dia mulai mengembangkan kehidupan yang berdoa. Pada suatu saat kira-kira beberapa udah awal-awal saya bertumbuh dalam iman, satu kali saya pulang dari tempat persekutuan doa, dan kemudian kebetulan saya melalui kampus di mana waktu itu kita melayani, yaitu kampus ITB di Bandung. Di depan kampus itu ada Taman Ganesha. Saya pulang dari persekutuan doa sekitar jam setengah 10 malam. Kemudian saya tergerak sekali untuk masuk ke taman itu. Kemudian saya berdoalah di situ, berlutut memohon kepada Tuhan karena sangat merindukan supaya Tuhan memakai kehidupan saya, begitu ya. Dan benar Tuhan menjawab doa itu sehingga sampai sekarang adalah bagian dari selain doa-doa yang lain tentunya. Tapi saya sangat merasakan kehusukan tatkala Tuhan pakailah saya di kampus ini, begitu ya. Sehingga dari situ kemudian ada seorang mahasiswa yang bersedia kami berdoa untuk selama 42 hari setiap pagi berdoa di kampus supaya Tuhan membuka pelayanan di kampus ITB pada waktu itu. Dan sampai sekarang sudah puluhan tahun akhirnya pelayanan dibuka oleh Tuhan. Oke, use me. Kemudian tahap berikutnya adalah train me, latihlah saya Tuhan. Nah, ada banyak hal yang kita tidak sadari, yang tidak kita juga mengetahui. Perlu orang lain yang melihat. Nah, itulah perlunya seorang mentor. Jadi bersyukurlah Anda kalau Anda punya seorang mentor. Saya juga dulu punya seorang mentor. Saya tidak menyadari kelemahan saya yang bersikap kurang baik kepada anggota tim saya. Jadi kemudian pada waktu pertemuan pribadi, maka mentor saya menjelaskan, saya perhatikan kamu kalau bersikap kayak si A itu kok tidak sungguh-sungguh memberi perhatian gitu ya. Dan saya mengakui memang itu yang keberadaan saya. Jadi kadang-kadang seorang mentor itu akan menyadarkan kita hal-hal yang kita tidak lihat pada diri kita sendiri. Seperti istilahnya, setiap orang punya bintik buta. Karena dalam bola mata kita, di belakang itu ada kumpulan saraf, di mana setiap sinar yang jatuh ke situ, kita tidak bisa melihat. Karena itu merupakan disebut titik buta itu. Jadi sangat baik. Kalau Anda belum punya mentor saat ini, berdoalah
supaya Anda mempunyai mentor karena itu akan mempercepat pertumbuhan kerohanian Anda, apalagi kalau Anda terbuka kepada mentor itu. Kemudian bagian yang berikutnya adalah empower me. Nah, kita memang dipanggil oleh Allah menjadi mitra kerjanya di dalam menjadikan murid-murid Kristus ini. Tetapi kita tahu bahwa yang menanamkan keyakinan dalam batin orang atau yang memampukan orang mengalami perubahan hanyalah oleh kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, supaya kita mendapat pertolongan dan pimpinannya, maka kita bagaimana caranya supaya kita mengalami pimpinannya. Ada dua resep utama. Yang pertama adalah tenggelam kepada firman Allah. Kemudian setelah firman itu dibukakan oleh Roh Kudus, maka kita minta doa dan penyerahan supaya kita ditolong untuk mewujudkannya. Karena dari dalam diri kita sendiri kita tidak punya kemampuan. Jadi yang saya maksudkan dalam konteks ini adalah bukan kita hanya memohon saja kepada Tuhan, tetapi juga itu secara simultan, secara sinkron dengan firman Allah. Karena pada umumnya Roh Kudus memakai firman Allah untuk menuntun kita, untuk memberi pencerahan kepada kita, untuk menyatakan kehendakannya. Jadi untuk benar-benar mengalami kuasanya di dalam kehidupan kita, maka dua hal itu. Terus melekat kepada firman Allah, merenungkan, kemudian coba memohon pertolongan Tuhan untuk dimampukan mewujudkan firman itu supaya kita dapat menerapkan. Kemudian dengan demikian maka Roh Kudus menjadi punya peranan besar dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus. Artinya bahwa Roh Kudus secara proses mulai lebih banyak ambil bagian, ambil peranan dalam kehidupan kita. Jadi, dan disitulah kuasanya. Nah, kita setelah melihat satu hal, Tuhan bekerja, itu akan mendorong kita untuk juga menantikan dia bekerja kepada hal-hal yang berikutnya. Dan di dalam proses pemuritan inilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang, bagaimana mengubahkannya, bagaimana membuat mereka sampai punya kerinduan kepada Tuhan, sampai menjadikan Tuhan penguasa dalam kehidupannya, bahkan berkomitmen juga untuk memberitakan firman Tuhan, melayani orang lain, yaitu kehidupannya menjadi dilipat gandakan. Jadi inilah di dalam langkah praktisnya dan prosesnya pemuritan itu secara sederhana saya sampaikan di sini, tetapi kalau kita sudah masuk di dalamnya dan kemudian dengan kerinduan dan dengan visi yang jelas dan tujuan kita tadi adalah 5 hal tadi, yaitu yang Lukas 9:23 supaya orang yang kita tolong itu mengutamakan Kristus. Kemudian hal yang kedua, dia hidup berpegang kepada firman Allah. Kemudian yang ketiga, kehidupannya berbuah-buah, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan yang keempat, dia menjadi pengelola dari miliknya, tidak dikuasai oleh miliknya. Dan yang kelima, mempunyai sifat-sifat Kristus dalam kehidupannya. Jadi inilah langkah-langkah bagian kedua dari pemuritan, merupakan hal yang sangat penting ya. Ini saya ambil yang bagian ini dari seminar pemuritan dari Pak Edmund Chan. Baik. Nah, kalau kita sudah mendengar demikian, memahami panggilan pemuritan, pertanyaannya sekarang, langkah apa yang menjadi keputusan kita, menjadi keputusan Anda dan saya?
Kalau kita melihatnya ini begitu penting. Baik, saya akan tutup dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami sudah belajar tentang pemuritan ini. Tuhan, kami sungguh rindu. Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami. Kalau kami belum punya mentor, berikan kami mentor yang punya hati yang baik dan menolong. Dan juga supaya menuntun kami di mana kami mulai menolong orang bertumbuh dalam murid Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami nantikan anugerah-Mu yang limpah itu dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.